semua, perkenalkan nama saya Karin Claudia Linton dari kelas 11 IPS, dan di video kali ini saya akan membahas mengenai tokoh proklamasi kemerdekaan. Nah, menurut kalian proklamasi itu apa sih? Proklamasi 17 Agustus 1945 merupakan momen penting dalam memperoleh kemerdekaan, dan sejak proklamasi dibacakan, rakyat Indonesia memiliki negara merdeka, berdaulat, dan bermartabat. Kemerdekaan yang dinikmati oleh bangsa Indonesia saat ini tidak lepas dari jasa para pejuang. Mungkin tonggak sejarah ini tidak akan pernah terjadi apabila tidak ada anak bangsa yang berani untuk memproklamirkan kemerdekaan. Jika membahas mengenai tokoh proklamasi kemerdekaan, pasti yang terlintas di pikiran kalian hanyalah Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Faktanya ada juga tokoh lainnya yang mempunyai peran yang besar di balik proklamasi kemerdekaan. Siapa saja sih? Yang pertama, Insinyur Soekarno, yang merupakan salah satu orang berjasa dalam mendirikan negara Republik Indonesia sebagai negara berdaulat. Beliau lahir di Blitar, Jawa Timur 6 Juni 1901 dan wafat di Jakarta 21 Juni 1970. Bung Karno menyusun konsep teks proklamasi di Rumah Laksamana Thanasi Maeda bersama Bung Hatta dan Mr. Ahmad Subarjo. Ia kemudian menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia bersama Bung Hatta. Bung Karno membacakan teks proklamasi di kediamannya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Yang kedua, Dr. Anus Muhammad Hatta yang dijuluki Dwi Tunggal yang berperan besar dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Beliau lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada tanggal 12 Agustus 1902 dan wafat di Jakarta 14 Maret 1980 pada usianya 77 tahun. Beliau menyusun konsep teks proklamasi Rumah Laksamana Thanasi Maeda bersama Bung Karno dan Mr. Ahmad Subarjo. Ia juga menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia bersama Bung Karno. Beliau adalah wakil presiden pertama dan juga bapak koperasi Indonesia. Nah, kalian tahu gak sih, beliau juga memperjuangkan kedaulatan Indonesia pada konferensi meja bundar atau KMB. Yang ketiga, Mr. Ahmad Subarjo. Beliau lahir di Karawang, Jawa Barat pada tanggal 23 Maret 1896 dan wafat pada tanggal 15 Desember 1978 pada usianya 82 tahun. Beliau adalah Menteri Luar Negeri Indonesia pertama. Ia adalah salah seorang dari tokoh golongan tua yang berperan dalam mempersiapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ia juga ikut menyusun konsep teks proklamasi di Rumah Laksamana Thanasi Maeda bersama Bung Karno dan Bung Hatta. Ia juga berhasil meyakinkan golongan muda untuk tidak terburu-buru dalam memproklamasikan kemerdekaan. Yang keempat, Laksamana Thanasi Maeda adalah seorang perwira angkatan tinggi Kekaisaran Jepang. Beliau membantu persiapan konsep teks proklamasi dengan mempersilahkan rumahnya digunakan untuk kegiatan yang sangat penting. Walaupun beliau orang Jepang, namun beliau rela membantu Indonesia karena simpati terhadap rakyat Indonesia. Yang kelima, Sukarni. Beliau lahir di Blitar, Jawa Timur 14 Juli 1916 dan wafat di Jakarta 7 Mei 1971 pada usianya 54 tahun. Ia adalah salah seorang dari golongan muda dan pejuang yang gigih melawan penjajah. Bersama golongan muda lainnya, Sukarni mendesak Soekarno dan Muhammad Hatta untuk mempercepat proklamasi kemerdekaan. Sukarni juga lah yang mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi adalah Bung Hatta dan Bung Karno atas nama bangsa Indonesia. Yang keenam, Fatmawati. Beliau lahir di Bengkulu pada tahun 1923 dan wafat di Jakarta tahun 1980. Fatmawati menjahit bendera pusaka Sangsaka Merah Putih yang dikibarkan pada upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Yang ketujuh, Sayuti Melik. Teks proklamasi Indonesia diketik oleh Sayuti Melik. Ia adalah seorang pemuda yang juga sangat berperan dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ia mengetik naskah teks proklamasi setelah ia sempurnakan dari tulisan tangan Insinyur Soekarno. Jadi sekian aja mengenai tokoh proklamasi kemerdekaan. Saya mohon maaf apabila terdapat tutur kata maupun penyampaian yang salah. Sekian dan terima kasih.